Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Ahmad Rawi Saksono dengan NIM akhir 116 ingin melakukan tugas dari literasi digital mengenai podcast yang membahas mengenai artificial intelligence atau biasa disebut AI. Di sini saya sudah bersama Mas Doni Dwi Prasetyo. Ya, betul. Mas Doni dari jurusan apa? Dari jurusan bahasa Arab, Mas. Bahasa Arab. Ya. Oke Mas Doni, di sini kita akan bahas mengenai artificial intelligence atau yang biasa disebut AI. Mungkin dari pandangan Mas Doni sendiri untuk AI itu sendiri gimana Mas? Oke, kalau menurut saya pribadi, dari sependek yang saya ketahui, yang dimaksud dengan AI itu adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi yang ada saat ini, seperti itu. Ya, layaknya kalau zaman dulu, kalau kita berkomunikasi itu menggunakan telepon genggam yang masih belum layar sentuh. Nah, terus beberapa tahun terakhir kan menggunakan layar sentuh. Nah, modelnya seperti perkembangannya seperti ini. Kalau dulu belum ada, ya sekarang udah ada AI itu seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu produk dari perkembangan teknologi yang sangat masif seperti sekarang ini. Oke. Mungkin dari Mas Doni sendiri membahas AI sendiri itu ya bisa dikatakan sebagai perkembangan teknologi yang dimana itu menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah di sini mungkin bagi kalangan mahasiswa AI sendiri itu sudah bisa dikatakan melalang buana atau sudah dikenal banyak oleh mahasiswa. Betul. Contoh saja yang paling terkenal itu adalah ChatGPT yang biasa diakses mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Nah, dari pandangan Mas Doni sendiri, ketika seorang mahasiswa itu mengerjakan tugas dari dosen yang dimana tugas tersebut itu harus merupakan karya originalitas dari mahasiswa tersebut, tetapi mahasiswa tersebut menggunakan AI untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, kalau dari pandangan saya gini, Mas. Di dunia ini segala sesuatu itu pasti punya dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Nah, termasuk perkembangan AI ini sendiri itu juga membawa suatu dampak positif, juga membawa dampak negatif. Kalau positifnya apa? Ya yang jelas perkembangan teknologi itu dapat membantu memudahkan urusan manusia dan juga meringkas waktu jadi efisien untuk manusia itu melakukan tugas-tugasnya atau urusannya. Tapi dampak negatifnya, kalau dari kasus yang dicontohkan oleh Mas Wijak tadi, misalkan ada mahasiswa dikasih tugas oleh dosen, tapi yang mengerjakan itu bukan dirinya sendiri, tapi malah menggunakan AI, itu kalau menurut saya ya kurang tepat. Kenapa? Karena itu ibaratnya sudah menyalahi aturan akademik, karena yang dapat tugas kan aslinya mahasiswa, tapi kok yang mengerjakan bukan mahasiswanya sendiri. Dan di samping itu, dengan adanya AI seperti yang salah satu contohnya adalah ChatGPT tadi, itu menjadikan mahasiswa itu malah malas. Jadi dia tidak berpikir, tapi tugasnya jadi. Dia hanya tinggal model ketik kata kunci saja, terus tugasnya selesai kayak gitu. Nah, itu kan menurut saya ya tidak bagus untuk diri mahasiswa itu sendiri. Mungkin saat itu ketika mengerjakan, oke, tugasnya beres, tapi dampak di kemudian hari itu dari sifat malas yang ada itu akan berdampak pada semua pihak, semua bagian kehidupannya, semua gitu. aspek dari kehidupan Semua aspek kehidupan. Nah, mungkin tadi saya setuju sama apa yang dikatakan Mas Doni. Ketika AI sendiri itu ada, ya untuk AI sendiri itu jangan disalahgunakan. Nah, gunakan AI itu sesuai dengan kebutuhan yang memang kita memerlukan AI tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan pekerjaan yang kita jalani. Namun dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh untuk AI sendiri itu kan semakin lama itu makin banyak, nggak cuma sekedar kayak ChatGPT yang dia tentang pembahasan bahasa materi, tapi juga ada banyak AI di mana kayak semisal ada sebuah AI yang dimana dia itu bisa membuat PowerPoint secara otomatis. Kita hanya memasukkan kata kuncinya saja. Contohlah misal saya ingin membuat PPT mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tinggal ketik buatkan PPT PowerPoint mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, langsung jadi. Nah, menurut Mas Doni sendiri gimana? Dalam hal apanya ya, Mas? Mungkin dari kayak
sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Oke, kalau sisi positifnya ya tadi yaitu dapat menjadikan manusia ini mengefisiensi waktunya. Jadi yang aslinya kalau misalkan kita butuh waktu setengah jam atau sampai 1 jam dalam membuat PPT atau PowerPoint itu, dengan adanya AI yang berupa bisa membantu kita dalam mempercepat buat itu mungkin tidak nyampe 10 menit udah jadi gitu. Nah kan bisa jadi kita yang aslinya waktu kita 1 jam tadi untuk membuat PPT, nah itu bisa dialihkan menggunakan untuk tugas-tugas lain, misalkan dengan adanya bantuan ChatGPT atau yang sejenisnya tadi yang merupakan produk dari AI. Kan tapi dampak negatifnya ya tadi kembali ke menjadikan mahasiswa ini menjadi dalam tanda kutip malas seperti itu. Karena apa? Karena dia itu selalu mengandalkan hasil yang instan, tidak mau mengerjakan sendiri. Tidak ada unsur kreativitas dan ketajaman berpikir, yakni berpikir secara kritis, secara kreatif itu menjadi tumpul bagi mahasiswa seperti itu, karena dia terbiasa dengan instan, dimudahkan kayak gitu. Oke, mungkin di sini ya terkait tadi dampak positif sama negatif dari AI sendiri. Nah, di sini saya mau nanya terkait AI sendiri itu kan AI itu membantu pekerjaan manusia kan, sedangkan di masa sekarang ini banyak lowongan pekerjaan, bukan banyak lowongan pekerjaan tapi banyak tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi karena memang dari tingkat lowongan pekerjaannya juga sedikit. Dengan adanya AI itu dapat menggantikan posisi manusia dalam sebuah pekerjaan. Ketika semua pekerjaan manusia sudah digantikan dengan AI, apa sih yang bisa dilakukan manusia untuk mengimbangi dari perkembangan AI sendiri? Oke. Kalau pandangan saya terkait hal ini, perkembangan kayak gini mas, perkembangan teknologi itu adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari. Jadi kalau kita sebagai manusia bisa adaptasi, ya kita hidupnya enjoy, jalan tetap jalan. Tapi kalau kita nggak bisa adaptasi dengan perkembangan zaman, ya kita akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Termasuk salah satunya adalah dengan adanya teknologi. Nah, terus bagaimana? Apakah dengan adanya AI ini itu yang dikatakan dapat menggantikan posisi manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya? Apakah nanti terus manusia bagiannya apa ya gitu kan? Nah itu tergantung mindset kita. Kalau kita bisa adaptasi, kita bisa menggunakan AI ini, memandang AI ini sebagai pembantu bagi kita, bukan sebagai pengganti dari kita, maka ya kita tetap enjoy, bisa tetap melakukan pekerjaan dengan bantuan dari AI, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu malah lebih efisien, lebih cepat, lebih tepat seperti itu. Yang aslinya butuh waktu 1 jam bisa jadi 10 menit. Dengan adanya demikian malah kita bisa lebih produktif, lebih maksimal dalam melakukan pekerjaan dengan adanya AI. Tapi kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya jelas kita akan tergerus zaman, kita akan tergantikan posisi kita oleh AI itu sendiri. Nah lalu bagaimana agar kita bisa beradaptasi? Ya salah satu caranya adalah kita harus punya ilmunya kayak gitu. Kita hidup ini kan harus ada ilmunya. Tanpa ilmu kita akan sulit menjalani hidup, karena hidup ya memang harus ilmu, punya ilmu agar kehidupan yang kita jalani itu bisa luas, bisa enak kayak gitu. Nah tugas kita sebagai kaum akademisi, khususnya di masih mahasiswa, ya kita harus mengusahakan hal ini agar kehidupan di masa datang itu bisa relevan, bisa bagaimana caranya agar generasi anak-anak Indonesia itu bisa beradaptasi dengan adanya AI ini sendiri. Mungkin kalau kita berkacanya pada pihak-pihak yang sudah sepuh, sudah tua, mungkin akan sulit untuk kita mengadaptasikan AI dengan beliau-beliau yang sudah tua, karena mohon maaf kan dari segi kehidupannya kan yang sudah beda kayak gitu kan. Tapi kan gini, kalau logika saya, kalau kita tidak bisa mengubah kehidupan yang lama, kan kita bisa mempersiapkan kehidupan yang baru. Nah, untuk mempersiapkan kehidupan yang baru ya kita perlu mendidik anak-anak generasi yang masih muda-muda ini. Nah, bagaimana biar mereka itu nanti di masa depan dengan adanya AI ini bisa bersandingan, bisa beradaptasi. Nah, itu yang jadi PR kita.
Mungkin itu kalau tanggapan saya. Oke, mungkin terima kasih dari Mas Doni. Oke, Kita sudah sama-sama. membahas mengenai AI. Demikian podcast dari kami. Saya Ahmad Rai dan teman saya Mas Doni. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.